Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Cahatim dengan NPM 022724110984 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Semoga video ini dapat membawa wawasan kita semua tentang pentingnya sistem keuangan syariah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Bagian A-nya, lembaga pendukung. Lembaga pendukung merupakan institusi, organisasi, atau badan resmi yang memiliki fungsi utama untuk membantu kelancaran operasional perbankan syariah, baik dari sisi pengawasan, pengaturan, pembinaan, maupun penjaminan, agar kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lembaga-lembaga ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, tidak mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Selain itu, lembaga ini juga menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap aman dan dipercaya masyarakat. Jadi, lembaga pendukung bertugas sebagai penjaga integritas sistem keuangan syariah. Bagian B, industri pendukung. Industri pendukung adalah berbagai sektor usaha atau pihak non-bank yang secara tidak langsung mendukung perkembangan perbankan syariah. Mereka menyediakan teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, audit, dan layanan tambahan lainnya. Industri pendukung membantu bank syariah agar tidak berinovasi, efisien, serta lebih mudah menjangkau masyarakat luas. Misalnya fintech syariah. Fintech syariah membantu transaksi digital tanpa bunga, lembaga pendidikan mencetak tenaga profesional syariah, dan media membantu sosialisasi ekonomi Islam. Jadi, tanpa industri pendukung, sistem keuangan syariah akan sulit berkembang karena tidak memiliki fondasi pendukung di luar sektor perbankan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu jenis dan peran lembaga pendukung perbankan syariah. Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan berbagai lembaga yang berperan mendukung dari sisi regulasi, pengawasan, penjaminan, dan kesesuaian prinsip syariah. Kita masuk pada bagian 2, yaitu jenis dan peran lembaga pendukung perbankan syariah. Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan berbagai lembaga yang berperan mendukung dari sisi regulasi, pengawasan, penjaminan, dan kesesuaian prinsip syariah. Kita masuk pada penjelasannya masing-masing lembaga, yaitu bagian A, Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berfungsi menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di seluruh negeri, termasuk di sektor keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia atau BI memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan dan instrumen moneter yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dan peran Bank Indonesia atau BI secara lengkapnya yaitu yang pertama, sebagai otoritas moneter syariah, Bank Indonesia atau BI memastikan kebijakan moneter nasional bisa diterapkan juga di sektor keuangan syariah dengan mengganti bunga atau interest rate menjadi sistem bagi hasil atau imbal hasil yang halal. Yang kedua, menyusun kebijakan moneter syariah. Bank Indonesia atau BI menciptakan instrumen syariah seperti yang pertama, SDIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, digunakan untuk operasi pasar terbuka syariah, yaitu instrumen keuangan yang berlandaskan akad syariah seperti juala atau mudharabah. Yang kedua, FASBIS atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, fasilitas penyimpanan dana bank syariah di Bank Indonesia atau BI tanpa riba. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan syariah. Bank Indonesia atau BI mengatur agar inflasi terkendali dan nilai rupiah stabil, sehingga keuangan syariah dapat tumbuh dalam lingkungan ekonomi yang sehat. Yang keempat, mengembangkan pasar keuangan syariah. Bank Indonesia atau BI mendorong inovasi instrumen keuangan seperti sukuk,
wakala repo, dan instrumen pasar uang antar bank syariah. Yang kelima, meningkatkan likuiditas perbankan syariah. Dengan instrumen moneter berbasis syariah, Bank Indonesia membantu bank syariah agar memiliki dana cukup untuk beroperasi. Bank Indonesia atau BI menjadi penopang utama perbankan syariah dari sisi moneter dan kebijakan keuangan nasional, memastikan sistem syariah tidak terpisah dari sistem keuangan nasional. Kita masuk pada bagian B, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang independen, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi utama mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan, termasuk bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Peran OJK secara mendalam yaitu yang pertama, mengatur kegiatan usaha bank syariah. OJK menetapkan aturan operasional, struktur pembiayaan, tata kelola, dan pelaporan keuangan bank syariah agar sesuai dengan prinsip prudensial dan syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi. OJK mengawasi langsung kegiatan bank syariah mulai dari manajemen risiko, likuiditas, hingga kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Yang ketiga, melindungi nasabah. OJK memastikan hak-hak nasabah terlindungi, termasuk keamanan dana, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa keuangan. Yang keempat, menerbitkan regulasi produk keuangan syariah. Misalnya, regulasi tentang pembiayaan murabaha, ijarah, mudharabah, musyarakah, serta instrumen keuangan lain berbasis syariah. Yang kelima, melakukan literasi dan edukasi keuangan syariah melalui program seperti OJK Syariah Goes to Campus dan edukasi keuangan syariah. Masyarakat diajak memahami manfaat dan prinsip keuangan Islam. Yang keenam, menjadi pengawas kepatuhan syariah bersama DSN, MUI, dan DPS. Untuk memastikan bank benar-benar mematuhi prinsip syariah yang sudah difatwakan, OJK berperan sebagai pengatur dan pengawas utama agar perbankan syariah berjalan sehat, transparan, dan sesuai aturan hukum serta syariah. Kita masuk pada bagian C, yaitu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI adalah lembaga fatwa tertinggi di bidang keuangan syariah di Indonesia. Lembaga ini menjadi penentu hukum syariah atau ijtihad untuk seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan Islam. Peran DSN MUI secara rincinya yaitu yang pertama, mengeluarkan fatwa syariah. DSN MUI meneliti produk atau sistem keuangan baru, lalu mengeluarkan fatwa yang menjelaskan apakah sesuai syariah atau tidak. Contohnya, fatwa tentang akad murabaha, ijarah, mudharabah, dan wakalah. Yang kedua, menjadi acuan hukum bagi regulator. OJK dan Bank Indonesia atau BI menjadikan fatwa DSN MUI sebagai dasar dalam membuat peraturan teknis dan kebijakan perbankan syariah. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan sosialisasi. DSN MUI mensosialisasikan ekonomi Islam ke masyarakat agar prinsip syariah tidak hanya dikenal di bank, tapi juga di sektor ekonomi lainnya. Yang keempat, menjadi penjaga moral dan etika. DSN MUI memastikan semua lembaga keuangan syariah tidak hanya halal secara akad, tapi juga adil, transparan, dan membawa keberkahan. DSN MUI menjadi penjaga akidah ekonomi Islam, memastikan semua sistem keuangan di Indonesia berjalan sesuai syariat Islam. Kita masuk pada bagian D, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah Dewan Pengawas internal yang wajib ada di setiap bank atau lembaga keuangan syariah. DPS terdiri dari ulama dan ahli ekonomi syariah yang disetujui oleh DSN MUI. Peran DPS-nya yaitu yang pertama, mengawasi seluruh kegiatan operasional. DPS memastikan setiap transaksi, produk, dan sistem yang dijalankan bank sesuai prinsip syariah. Yang kedua, memberikan rekomendasi produk. Sebelum produk baru diluncurkan, DPS meneliti akad dan struktur transaksinya agar tidak mengandung unsur haram. Yang ketiga, menilai kepatuhan syariah atau syariah compliance. DPS menilai dan membuat laporan tahunan tentang sejauh mana bank mematuhi syariat Islam. Yang keempat, menjadi penghubung dengan DSN MUI. DPS mengkomunikasikan perkembangan produk atau masalah syariah yang muncul di lembaga tempat ia bertugas. DPS berfungsi sebagai pengawas langsung di lapangan yang menjaga agar setiap langkah bank benar-benar halal. Kita masuk pada bagian E, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan termasuk perbankan syariah.
Peran LPS-nya yaitu yang pertama, menjamin dana simpanan nasabah. Setiap nasabah bank syariah yang menyimpan uang dijamin LPS hingga jumlah tertentu. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua, menjaga kepercayaan publik. Dengan adanya jaminan, masyarakat lebih percaya menyimpan uang di bank syariah. Yang ketiga, mengelola krisis dan penyelamatan bank. Bila ada bank syariah bermasalah, LPS membantu proses penyelamatan atau rescue atau penutupan atau likuidasi. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. LPS membantu mencegah krisis keuangan yang bisa berdampak pada seluruh sektor ekonomi. LPS berperan sebagai penjamin keselamatan dana umat agar sistem keuangan syariah tetap dipercaya masyarakat. Kita masuk pada bagian F, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS adalah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Lembaga ini berada langsung di bawah Presiden dan diketahui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Peran KNEKS secara mendalamnya yaitu yang pertama, mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS menyatukan program lintas kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih. Yang kedua, mendorong sinergi antar lembaga, misalnya antara Bank Indonesia atau BI, OJK, Kemenak, dan Kementerian Keuangan agar pengembangan ekonomi syariah berjalan searah. Yang ketiga, mengembangkan sektor real berbasis syariah melalui program industri halal atau makanan, wisata, kosmetik, wakaf produktif, dan UMKM syariah. Yang keempat, meningkatkan daya saing global. KNEKS menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia melalui kerjasama internasional. KNEKS berperan sebagai motor utama pemerintah dalam menggerakkan dan menyinergikan seluruh sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kita masuk pada bagian G, yaitu Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. Lembaga ini berfungsi melengkapi sistem keuangan syariah agar lebih luas dan inklusif. Contohnya dan perannya. Yang pertama, asuransi syariah atau takaful, melindungi peserta dengan sistem tolong-menolong, bukan jual beli risiko. Yang kedua, pengadaian syariah, memberikan pinjaman dengan jaminan tanpa bunga memakai akad ran. Yang ketiga, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, lembaga keuangan mikro yang membantu UMKM melalui pembiayaan syariah. Yang keempat, koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama yang halal. Yang kelima, pasar modal syariah, menyediakan investasi halal melalui saham syariah dan sukuk. Lembaga non-bank syariah memperluas jangkauan sistem keuangan Islam hingga ke masyarakat bawah dan sektor mikro. Kita masuk pada bagian 4, yaitu industri pendukung. Kita masuk pada bagian 3, yaitu industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Industri pendukung merupakan sektor atau bidang usaha di luar lembaga perbankan yang berfungsi untuk memperkuat operasional, memperluas jangkauan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan syariah. Tanpa adanya industri pendukung, bank syariah akan sulit berkembang karena kekurangan sumber daya, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Industri pendukung bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Bagian A-nya, industri teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan perbankan syariah. Digitalisasi membantu bank syariah menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan layanan yang cepat serta sesuai prinsip syariah. Peran dan penjelasannya vintage. Yang pertama, vintage syariah atau finansial teknologi syariah. Vintage syariah adalah platform digital yang menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip Islam seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan digital payment yang bebas dari unsur riba. Vintage syariah membantu masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional atau unbanked agar bisa mendapatkan akses keuangan secara adil dan mudah. Contohnya alami, amanah, etis, dan kajwa. Yang kedua, mobile banking syariah dan internet banking. Bank syariah kini menyediakan layanan digital seperti aplikasi transfer, pembiayaan, investasi, dan zakat online. Yang layanan ini meningkatkan kenyamanan nasabah sekaligus mengurangi biaya operasional bank. Yang ketiga, sistem pembayaran digital syariah. Bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran syariah seperti KRIS syariah dan syariah agar transaksi digital
digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, blockchain dan big data. Dalam keuangan syariah, blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang transparan dalam pencatatan transaksi dan wakaf digital. Analisis big data membantu bank memahami kebutuhan nasabah dan mengembangkan produk yang sesuai syariah. Industri teknologi berperan penting dalam mempercepat modernisasi perbankan syariah, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Bagian B-nya, industri pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia adalah kunci utama dalam pengelolaan bank syariah yang profesional dan sesuai syariah. Industri pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab mencetak tenaga ahli di bidang ekonomi Islam, akuntansi syariah, manajemen risiko, dan hukum keuangan syariah. Perannya, yang pertama, perguruan tinggi dan universitas Islam menyediakan program studi seperti ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan Islam, melahirkan tenaga profesional dan akademisi yang siap berkontribusi di industri keuangan syariah. Yang kedua, lembaga pelatihan dan sertifikasi syariah, lembaga seperti OJK Institute, Bank Indonesia Institute, KNEKS Training Center, dan LSP Keuangan Syariah menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk pegawai bank syariah. Sertifikasi yang diberikan menjamin kompetensi sumber daya manusia, misalnya sertifikat ahli keuangan syariah atau sertifikat syariah auditor. Yang ketiga, workshop, seminar, dan pendidikan non-formal. Pelatihan ini meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha kecil tentang sistem keuangan syariah agar mereka bisa mengakses layanan bank syariah dengan benar. Industri pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memahami nilai-nilai Islam dalam keuangan. Bagian C-nya, industri audit dan konsultan syariah. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada sistem pengawasan dan konsultasi yang transparan, akurat, dan sesuai prinsip Islam. Industri audit dan konsultan berperan dalam memastikan semua aktivitas keuangan syariah dijalankan dengan benar. Perannya audit syariah. Yang pertama, audit syariah atau syariah audit. Audit syariah dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Proses audit meliputi pemeriksaan akad, produk pembiayaan, investasi, serta laporan keuangan syariah. Yang kedua, konsultan syariah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada bank tentang pengembangan produk baru seperti pembiayaan, murabahah, ijara, mudharabah, dan lain-lain. Membantu bank dalam merancang sistem internal agar memenuhi standar kepatuhan syariah. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Auditor menggunakan pedoman standar akuntansi keuangan syariah dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia untuk memastikan laporan keuangan sesuai prinsip Islam dan transparan. Audit dan konsultan syariah menjaga kepercayaan publik dengan memastikan integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas bank. Pada bagian D-nya, industri media dan komunikasi. Peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, edukasi, dan promosi produk keuangan syariah. Tanpa media, masyarakat sulit memahami keunggulan sistem perbankan syariah. Perannya, yang pertama, media massa dan digital. Media televisi, radio, surat kabar, hingga media online dan media sosial berperan dalam mempublikasikan berita, edukasi, dan kampanye keuangan syariah. Contohnya kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah yang disebarkan melalui platform digital. Yang kedua, kampanye literasi keuangan syariah. Media membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih produk keuangan yang halal dan etis. Literasi keuangan syariah dapat mengubah mindset masyarakat bahwa bank syariah bukan hanya bebas bunga, tapi juga adil dan transparan. Yang ketiga, citra dan branding bank syariah melalui media. Bank syariah bisa memperkuat citra positifnya di mata masyarakat sebagai lembaga keuangan modern, terpercaya, dan sesuai nilai-nilai Islam. Media berperan sebagai jembatan komunikasi antara bank dan masyarakat. Dengan media, kesadaran dan kepercayaan terhadap bank syariah meningkat. Bagian E-nya, industri halal dan UMKM syariah. Industri halal dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah berbasis syariah merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi Islam. Sektor ini menjadi mitra strategis bagi bank syariah dalam pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha halal. Peran
Penjelasannya UMKM, yang pertama, pembiayaan UMKM halal. Bank Syariah menyediakan skema pembiayaan berbasis akad mudharabah atau bagi hasil dan murabahah atau jual beli untuk membantu UMKM berkembang tanpa riba. Pembiayaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi real dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, dukungan terhadap industri halal. Industri halal meliputi makanan dan minuman kosmetik, farmasi, busana muslim, pariwisata halal, dan logistik halal. Bank Syariah membantu pembiayaan modal, sertifikasi halal, dan ekspor produk halal Indonesia ke pasar global. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga ZISWAF atau Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf. Dana sosial Islam ini digunakan untuk membantu pelaku UMKM kecil agar bisa naik kelas dan menjadi mandiri. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi umat dengan dukungan perbankan syariah. Masyarakat miskin dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa penindasan finansial. Industri halal dan UMKM syariah adalah mitra nyata bagi Bank Syariah dalam membangun ekonomi kerakyatan yang adil, seimbang, dan produktif sesuai ajaran Islam. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu tantangan dalam pengembangan perbankan syariah. Walaupun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diperhatikan. Tantangan ini berasal dari sisi internal atau dalam sistem keuangan itu sendiri, dan eksternal atau lingkungan masyarakat, teknologi, dan kebijakan. Berikutnya kita masuk pada penjelasannya secara mendalamnya. Tantangannya yang itu pertama, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami secara mendalam apa itu sih perbankan syariah, bagaimana sistemnya bekerja, dan apa bedanya dengan bank konvensional. Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank biasa, hanya beda nama. Padahal sistem syariah bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dampaknya, kurangnya pemahaman membuat masyarakat ragu menggunakan produk syariah dan lebih memilih bank konvensional. Solusinya perlu edukasi massal, sosialisasi, dan kampanye literasi yang menjelaskan keuntungan spiritual dan ekonomi dari bank syariah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM syariah. Sumber daya manusia yang benar-benar memahami ilmu ekonomi Islam, fikih, muamalah, dan perbankan modern masih sedikit. Banyak pegawai bank syariah yang berlatar belakang konvensional, sehingga dalam praktiknya masih berpikir dengan sistem bunga dan belum sepenuhnya memahami akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, dan wakalah. Dampaknya juga kesalahan penerapan akad, kesalahan pelaporan, dan penurunan kualitas layanan. Solusinya, pelatihan intensif, sertifikasi profesional syariah, dan kerjasama antara bank dan perguruan tinggi ekonomi Islam. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk dan layanan. Sebagian bank syariah masih meniru produk konvensional dengan mengganti istilah menjadi istilah Arab, tanpa benar-benar menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Padahal pasar membutuhkan inovasi seperti pembiayaan startup syariah, investasi halal digital, dan layanan berbasis wakaf produktif. Nah, dampaknya kurangnya daya saing, nasabah lebih tertarik ke bank konvensional. Solusinya, dorong inovasi kreatif berbasis syariah yang menyesuaikan dengan teknologi gaya hidup digital dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, infrastruktur dan teknologi belum merata. Digitalisasi bank syariah masih kalah dari bank konvensional besar. Banyak cabang di daerah yang belum memiliki layanan mobile banking atau payment berbasis syariah yang lengkap. Dampaknya, pelayanan menjadi lambat dan masyarakat di daerah kesulitan mengakses layanan syariah. Solusinya, peningkatan investasi teknologi, penguatan kerjasama dengan fintech syariah, serta pengembangan sistem digital syariah nasional. Yang kelima, regulasi dan kebijakan yang masih berkembang. Walau sudah banyak peraturan dari OJK dan Bank Indonesia atau BI, namun beberapa aspek hukum dan kebijakan syariah masih belum terintegrasi secara penuh. Misalnya, peraturan perpajakan untuk akad tertentu atau aturan pembiayaan wakaf dan zakat produktif. Dampaknya, proses bisnis bisa terhambat karena belum ada kejelasan hukum yang menyeluruh.
Solusinya, koordinasi lebih erat antara OJK, Bank Indonesia atau BI, BDSN, MUI, dan KNEKS untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan. Yang dapat saya simpulkan, perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung yang berperan penting dalam menjaga kelancaran, stabilitas, serta kesesuaian operasionalnya. Dengan prinsip-prinsip Islam, lembaga pendukung seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN, MUI, DPS, LPS, dan KNEKS memiliki peran strategis dalam pengaturan, pengawasan, penjaminan, dan pengembangan kebijakan yang memastikan kegiatan perbankan syariah berjalan secara aman, transparan, dan sesuai syariah. Sementara itu, industri pendukung seperti teknologi digital, pendidikan dan pelatihan, audit dan konsultan syariah, media komunikasi, serta industri halal dan UMKM syariah turut memperkuat konsisten keuangan Islam melalui inovasi, pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Meski perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya sumber daya kompeten, dan keterbatasan teknologi, berbagai strategi penguatan seperti peningkatan edukasi, digitalisasi layanan, penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan integrasi dengan ekonomi real menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutannya. Dengan dukungan yang sinergis antara lembaga dan industri, perbankan syariah mampu memberikan dampak positif besar dari perekonomian nasional, meningkatkan kepercayaan publik, memperluas inklusi keuangan, menumbuhkan sektor real dan UMKM, serta menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkeadilan sosial. Baik, itu saja dari saya. Bila ada kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.